Shalom, haleluya. Jawabannya haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Oke. Senang sekali bersama Ibu Saudara sekalian kembali dan seperti yang disampaikan Pak Yongki, saya ini hamba Tuhan, cuma pelayan Tuhan aja. Bahasa kerennya kacungnya Tuhan, saudara-saudara ya. Semua oleh karena favor perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita bisa bersama-sama sehat, luar biasa kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya melayani di kebaktian di BMC New York, yaitu membahas tentang mematahkan ketidakmungkinan menjadi mungkin. Kemustahilan. Saya percaya saudara akan menerima mujizat Tuhan. Saya percaya hari ini hari mujizat Tuhan. Lambaikan saudara, tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pastor Yongki ini menurut saya pendeta paling ganteng di New York. Tapi kemarin kami ketemu sama di American Dream Mall adalah pendeta paling keren katanya di East Coast, saudara-saudara. Jadi IKN itu singkatannya Ibu Kota New York, saudara-saudara. Bukan Nusantara. Ya, kemurahan Tuhan itu semua kebaikan Tuhan. Dan besok Selasa saya akan kembali ke Indonesia dan sudah 3 minggu meninggalkan Indonesia dan pelayanan. Pulang saya sampai ke Indonesia hari Kamis Jakarta, Jumat saya kembali ke Balikpapan dan melayani langsung doa pengerja, Sabtu doa fajar, Minggu kebaktian 5 kali khotbah dan seterusnya sampai Natal tutup tahun, saudara-saudara ya. Jadwalnya padat saudara. Kalau saya bisa ada hari ini kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya secara ajaib, secara luar biasa. Yang tidak mungkin menurut ukuran manusia, orang lain membutuhkan 2 tahun bahkan lebih untuk bisa sembuh dan banyak yang tidak sembuh, yaitu karena yaitu prostat, saudara. Jadi laki-laki semua pasti kena prostat. Persoalannya tinggal tunggu giliran, saudara. Sama si wanita kalau usia 60 saja, 50 ke atas pasti masuk namanya menopause. Jadi pria perlu, saudara-saudara, jaga-jaga, saudara-saudara. Tapi semua baik, Tuhan menolong dan Tuhan membuat semua indah. Dan mujizat Tuhan masih ada. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Baik. Waktu saya tiba 3 minggu yang lalu mendarat hari Sabtu di JFK, saya dijemput Pastor Yongki, pastor yang paling keren, paling ganteng di East Coast, saudara-saudara ya. Dan kok nggak ada yang amin, saudara-saudara. Kalau Anda tidak amin, Anda tidak mendukung gembala saudara. Ya. Anda tahu saudara-saudara waktu saya mendarat di perjalanan itu, saya terbang naik pesawat terbang, maksudnya bukan terbang saudara-saudara ya. Maksudnya naik pesawat terbang, yaitu dari Balikpapan ke Jakarta itu 1 jam 50 menit, kemudian kami terbang kemudian dari Balikpapan, Jakarta menuju ke Singapura, kami lewat transit ke Frankfurt kami landing di JFK. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan itu saya doa, Tuhan apa pesan Tuhan, apa isi hati Tuhan buat jemaat yang akan hadir dan umatmu. Tuhan cuma kasih satu kata, new season, musim yang baru. Apa maksudnya musim yang baru? Saya nggak ngerti saudara-saudara. Saya cuma mau sampaikan Tuhan sedang menyiapkan dan sedang terjadi musim yang baru buat setiap saudara, tiap keluargamu, pelayanan gereja ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang saya katakan haleluya. Nah, waktu saya mendapatkan itu saya landing dan Pastor Yongki jemput biasa bersama ibu dan kemudian ada Pak Siswoyo. Karena saya dijemput langsung pasti makan siang saudara. Makan siang kami adalah makan siang crepe yang paling enak di New York saudara-saudara ya. Buffet dan selesai saya lanjut ke Philadelphia. Nah waktu dijemput Pak Siswoyo, Pastor Yongki ngobrol dan mereka ngomong begini. Tadi malam itu Jumat tiba-tiba weather turun. Dari musim summer menuju ke musim fall. Dan ternyata tandanya adalah waktu weather turun maka musim berganti. Jadi ini adalah new season. Saya menangkap pesan Tuhan. Kenapa Tuhan di pesawat pesan sama saya. Sampai kepada umatku. Jangan lagi khawatir. Jangan lagi takut. Mungkin musimmu kemarin musim yang gagal. Tapi musim yang baru Tuhan memberi engkau musim keberhasilan. Mungkin musimmu musim di mana kau mengalami ujian, proses. Hari ini Tuhan mengubah musim di musim kemenangan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Haleluya. Nah ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kenapa? Karena kami selesainya sampai di Philadelphia malam. Kami makan malam di sana dan besoknya kami terbang. Saudara-saudara melayani di Philadelphia selesai khotbah. Belum selesai doa berkat kami dibawa ke bandara.
Kami terbang dari Philadelphia ke Orlando. Gembala di Tampa City itu jemput. Karena dia dulu anak muda kami ada di Balikpapan, saya yang baptis, Pastor Budiman, dan jemput kami langsung sampai ke Tampa City, sampai di gereja sana langsung naik khotbah. Pujian itu udah diulang-ulang sampai habis pitanya, saudara-saudara ya. Ya, nunggu saya dan kami sampai tepat waktunya dan kami khotbah, saudara. Nah, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dan pesan Tuhan new season, Anda tahu kan? Kemarin itu ternyata Florida mengalami hurricane ya. Badai yang begitu besar. Nah, itu waktu kami ada di sana, saudara. Nanti pesannya setelah khotbah, saudara-saudara. Kesaksiannya. Ikutilah pesan berikut ini, saudara ya. Maka kita akan belajar tentang tema hari ini adalah menjadi musim yang baru. Jadilah Kristen Raja Wali. Apa itu Kristen Raja Wali? Maka kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Mengapa Tuhan mengajak kita menjadi orang Kristen Raja Wali? Coba lihat gambar ini. Raja Wali itulah Raja Wali adalah eagle. Terbang tinggi, melewati semua musim, melewati semua badai. Dan Raja Wali selalu terbang di atas rata-rata. Yang mengerti katakan amin. Kita baca Amsal pasal 30 ayat 18-19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ada 3 hal yang apa? Mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tak ku mengerti. Semua baca sama-sama. 1, jalan Raja Wali di udara. Yang kedua apa? Jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah lautan. Dan yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Penulis daripada Amsal 30 ayat 18-19 adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling penuh hikmat. Raja yang paling penuh kepandaian dan semua yang terbaik, kekayaan yang terbanyak. Raja yang paling hebat menurut saya. Dan pernah ditulis dia 1 tahun mendapat hasil 6.666 talenta emas. Kalau dikilogramkan maka itu hasilnya hampir 3.500 ton. Ya, nggak usah pusing, bukan milik Anda, saudara-saudara. Ya, Anda tahu itu setahun. Jadi kalau dinominalkan maka kurang lebih penghasilan mereka adalah hampir 2.500 triliun. Kalau diuangkan pada waktu hari-hari ini. Per tahun, saudara. Bahkan dikatakan dia jalan lewati emas batangan. Mesbahnya, singgasananya terbuat dari emas. Semua terbaik. Tetapi dia berkata ada 3 hal, bukan 4 hal yang mengherankan. Yang pertama dia taruh nomor 1, jalan Raja Wali di udara. Dia tidak berkata Raja Wali itu tinggalnya di atas bukit batu memang. Tapi kenapa dia berkata jalan Raja Wali di udara? Karena ternyata Raja Wali itu gambaran sesuatu yang benar. Jadi orang Kristen bukan Kristen ayam. Bukan Kristen yang gampang menyerah. Kristen yang pemenang bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Latar belakangnya, next. Bagaimana Raja Salomo menuliskan ini? Mengapa dia heran? Saya tidak bahas yang poin yang kedua, jalan ular di atas cadas. Nanti ada waktunya. Jalan kapal di tengah lautan ada waktunya. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saya nggak usah bahas yang keempat. Anda udah ngerti sendiri maksudnya, saudara ya. Tapi zaman ini aneh, saudara. Laki bisa suka sama laki. Kumis ketemu kumis. Cucukan, saudara-saudara. Darah Yesus, saudara-saudara ya. Tapi yang jelas, lihat Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya. Raja Salomo adalah Raja Israel terkaya, saudara. Terluas kekuasaannya dari Timur Tengah, Asia sampai Afrika. Terkenal penuh hikmat, wisdom, kokma. Bahasa Ibrani. Didapatkan dari Allah sebagai penulis kitab Amsal. Sumber hikmat dan penuh hikmat. Tapi dia ngomong gini. Dari semua yang kupelajari, yang tidak kumengerti adalah bagaimana mengherankan bahkan 4 hal yang tidak kumengerti. Yaitu jalan Raja Wali di udara. Semua katakan jalan Raja Wali di udara. 1, 2, 3. Jalan Raja Wali di udara. Kenapa Raja Salomo tidak ngerti? Salomo tidak menangkap apa esensi jalan Raja Wali di udara. Kenapa Musa mengatakan bahwa orang benar itu seperti Raja Wali yang naik terbang. Mereka menanyakan, tapi hari ini saudara mendapat hikmat Tuhan. Saudara mengerti kebenaran ini. Supaya Anda ngerti bahwa hidup ini memang penuh tantangan. Badai itu tidak membuat kita gentar. Yang mengerti katakan amin.
Saudara lihat baik-baik, saudara-saudara. Ini gambar sedikit, next. Bagaimana ada 4 hal. 1, jalan Raja Wali di udara. Kenapa udara menjadi jalan Raja Wali? Artinya, saudara-saudara, udara itu tempat tertinggi. Tempat yang maksimal dalam segala sesuatu. Makanya saya mau sampaikan burung yang menggambarkan kekristenan itu adalah eagle, Raja Wali yang jalannya di udara. Bahkan Alkitab menjelaskan di sana, saudara-saudara, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah. Nah, Raja Salomo enggak mengerti rahasia kebenaran Raja Wali. Tapi saudara hari ini akan diberi pengertian oleh Roh Kudus. Dan waktu Anda mengerti pengertian ini, Anda punya karakter seperti Kristen Raja Wali. Anda akan melewati musim yang baru. Bukan dengan musim yang biasa. Tapi yang menjadi pemenang-pemenang sejati bersama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Apa Raja Wali? Adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sangat indah. Makanya negara Amerika lambangnya apa? Eagle, Raja Wali. Kalau Indonesia apa? Garuda. Apa bedanya Garuda dan Raja Wali? Raja Wali itu ada burungnya. Garuda itu mitos, dongeng, tahayul. Makanya di Indonesia penuh dengan tahayul, saudara. Ya, itu maksudnya bedanya. Tapi sebetulnya Raja Wali itu bicara soal kebenaran Tuhan. Nah, di Alkitab dituliskan 38 kali. Kejadian itu tentang Raja Wali. Dibandingkan dengan yaitu merpati cuma sekitar 15 kali. Tapi kenapa 38 kali menggambarkan kekesan seperti orang Raja Wali? Raja Wali itu memiliki tinggi badan 90 cm. Dan dia bentangkan sayapnya 2 meter. Yakinlah, saya udah survei, saudara. Sampai saya belajar bedanya suara Raja Wali sama suara ayam. Tahu bedanya ayam? Ayam tahu? Kukuruyuk. Ini belajar 3 minggu, saudara. Kukuruyuk. Ini belajar 3 minggu. Petok, 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 petok. Telurnya 1, saudara. Ini belajar 3 minggu, saudara-saudara ya. Ya mirip ya. Jemaat bangga, bahagia, saudara ya. Ya meskipun wajah saya ini kayak Presiden Korea Utara, saudara. Tapi hati saya Tweety, saudara-saudara ya. Tapi bukan Hello Kitty gak punya mulut, saudara ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya senang kalau gereja itu ada orang bingung, saudara, bengong. Apa kau nggak tahu, marah-marah. Saya suka cita, kalau ada sukacita, ada tertawa, ada tepuk tangan, berarti di rumah Tuhan ada Tuhan yang memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi damai sejahtera. Tepuk tangannya balai meriah, haleluya. Saya ini kalau khotbah jemaat 2, 3 atau sampai 1000, 10.000 sama. Saya nggak pernah kepengaruh, saudara. Tetap semangat, saudara. Nggak ada yang amin, saudara. Makanya gembala saudara punya mutu semangat pagi. Itu. Karena di Indonesia sekarang pagi, sini malam, saudara. Dia pintar, saudara-saudara ya. Pagi, di sini pagi, malam, semangat pagi. Karena Indonesia pagi, saudara-saudara ya. Makanya kalau menang, gembala tetap menang, saudara ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Raja Wali digambarkan adalah kekristenan yang punya karakter yang luar biasa. Kita baca bagaimana karakter Kristen Raja Wali. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama, sudah dapatkan ayatnya. Saya suka membaca firman Tuhan sama-sama karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Yang tidak bawa Alkitab bisa nebeng buka ayat Alkitab di smartphone saudara. Ya kalau di sini kan ada iPhone. Kalau Indonesia lengkap, kaya Indonesia. Huawei, Xiaomi, Xiaoke, Xiaoba. Xiaoping, Xiaoke, Xiaomeme. Ya, kalau sini kan cuma 1 iPhone. Apalagi sudah 14 Pro tanpa SIM card sekarang ya. eSIM saudara-saudara. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depan ada program yang ke depan saudara-saudara. Maka ini yang menggoncangkan sebetulnya. Bahwa sudah ada sebenarnya uji cobanya tapi kemarin sempat di-ban. Bahwa nanti tidak perlu lagi SIM card atau tidak perlu lagi provider. Jadi Anda kalau punya handphone nanti kalau sudah eSIM nanti akan elektronik SIM. Maka Anda begitu punya handphone Anda nggak perlu bayar lagi tagihan provider apapun. Itu langsung hubungan ke satelit dan free. Gitu,
Ke depan Anda bisa bayangkan, saudara, kan wifi free sekarang mulai kan. Nanti akan jalan ke sana. Anda bisa bayangkan orang-orang punya provider-provider yang besar akan bangkrut, saudara. Besar-besaran ini. Saudara-saudara, ini enggak gampang, saudara. Kan sekarang ini ada yang 2G, 3G, 4G, 2G, 3G, 4G, 5G, bahasa KOI-nya 2G, All-G, Sun-G, 4G, Go-G, saudara. Pak Kuang aja yang ngerti, saudara. Wajang KOI itian-itian, puceto. Nih paksa, kita paksa semua. Pokoknya nggak ngerti ketawa aja supaya ketahuan meskipun saudara bukan Chinese tapi engkau Hitachi, hitam tapi Chinese. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Mari kita baca sama-sama. Ayo tidak baca, bisa baca, tidak bawa bisa lihat ke layar LCD. Mari kita baca sama-sama. Ulangan pasal 32 ayat 11 12. Apa karakter Kristen Raja Wali? 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menabung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata laksana Raja Wali. Apa karakter Kristen Raja Wali yang pertama? Karakter Kristen Raja Wali adalah next. Kristen Raja Wali tahan uji dalam proses apapun. Proses Tuhan. Seperti induk Raja Wali melatih anaknya terbang. Dikatakan ulangan pasal 32 tadi ayat 11 ayat 32. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi dia buat sarang di atas bukit batu. Maka setelah anaknya siap dan punya yaitu bulu semuanya lengkap. Maka anak itu selalu nyaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, zona nyaman membuat orang itu tidak kreatif. Makanya jadi orang-orang yang tidak takut yang namanya tantangan. Jadilah bukan follower, tapi historis maker. Enggak ada yang amin, saudara. Jadilah pencetak sejarah, saudara. Saudara tadi Pastor Yongki cerita kami bangun Bukit Tua Kalimantan 5,6 hektar. Anda pikir mudah, tidak mudah. Di Indonesia itu mengurus izin itu sulit sekali. Apalagi izin gereja, saudara. Kemurahan Tuhan kami yang sekarang kami pakai itu gereja yang nampung luasnya 1 hektar. Ada gereja yang nampung 1.700 orang sekali kebaktian, ada balkoninya. Kemudian ada gedung sekolah minggu, ada asrama pria, asrama wanita, ada panti jompo, ada radio, ada kantor sekretariat, ada kampus, ada rumah dosen. Orang pikir itu mudah, saudara. Kami 13 lokasi di resolusi masa, saudara. Harus pindah ke sana kemari. Dan gak tanggung-tanggung, saudara. Saya jujur, kalau Anda dan saya lihat tadi luar biasa. Tim kita ini, BMC New York ini luar biasa. Jam 5 kurang sudah standby, jam 5 langsung set up latihan semua. Tepuk tangan buat tim yang luar biasa ini, saudara. Enggak pernah sia-sia jeripaya Anda semua. Yang percaya katakan amin. Saya pernah alami Pak, Ibu. Bagaimana kami harus sewa dari satu hotel ke hotel yang lain. Semua restoran kita pakai. Semua gedung pertemuan polisi tentara kita pakai, saudara. Pokoknya di gedung pertemuan, namun kebaktian kita pinjam. Diusir pindah lagi, saudara. Terakhir saya ingat semua gedung dipakai, saudara. Musim kawin, saudara. Ya, bukan cuma itu. Pernah dengar di Indonesia kucing kawin? Enggak tahu di Amerika ada kucing kawin? Pernah dengar? Anda masih ingat memoris ya? Kalau di musim kucing kawin di atas rumah kan nggak mau. Nah, ini latihan 2 minggu ini, saudara. Nah, Anda bahagia ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Seringkali, saudara-saudara, itu saudara-saudara musim, saudara-saudara. Nah, kawin semua, saudara. Jadi semua gedung pertemuan kepake, restoran kepake. Hanya satu hotel yang punya gedung pertemuan pakai gazebo itu di samping kolam renang hotel. Itu nampung 200 orang, jemaat kami udah 500-an. Akhirnya kami harus tambah sedikit tenda, ya, tapi di samping kolam renang luas. Kita sewa itu, kolam renang asal ada tempat bisa kebaktian. Itu seumur-umur saya baru pertama kali, saudara. Saya untung tidak kebaktian di kolam renang, jemaat tahu terus pakai bikini semua itu bahaya, saudara-saudara ya. Ya, tapi semua tetap normal, saudara. Asal pakai jas gitu kan, keren gitu kan. Tapi Tuhan
Kita sewa sama kolam renangnya. Biasa kami dulu belum pernah kolam baptisan Bapak Ibu sekalian. Kami harus sewa kolam renang di hotel-hotel untuk baptis orang, saudara. Tuh sampai Pastor Budiman ingat kami baptis dia di Hotel Dusit waktu itu. Ya, kami layani anak-anak muda bertobat langsung kami baptis anak-anak muda. Tahu saudara-saudara waktu itu kami kebaktian 2 kali saya ingat. Selesai aku suka begini, kan kamu sewa termasuk kolam renangnya. Jadi termasuk handuk-handuknya tersewa juga. Jadi diblokir semuanya. Hari ini pakai baptisan massal saudara-saudara. Akhirnya Tuhan bekerja. Hampir 83 orang menyerahkan diri dibaptiskan hari ini. Di balik kesukaran, di balik masalah kalau Anda melihat rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya harus jadi Kristen Raja Wali. Kenapa dikatakan karakter Kristen Raja Wali adalah tahan uji, tahan proses. Jangan melo, jangan coba menyerah. Ya nasib Pak udah begini. Ya begitu Pak. Ini laki-laki memang begitu Pak. Ya kenapa Anda terus mau menderita? Anda harus punya iman. Tidak ada yang amin saudara. Anda harus tangguh menghadapi hidup ini. Saya mau kasih tahu. Hidup ini keras saudara. Hidup ini tidak dibutuhkan orang-orang yang pecundang. Dibutuhkan orang pemenang-pemenang. Dan Anda itu pemenang-pemenang sebetulnya. Anda ngerti saudara-saudara. Anda pernah dengar kesaksian yaitu seorang pencipta lagu dan penyanyi yaitu siapa yang Panjaitan belakangnya itu siapa? Michael Panjaitan. Dia cerita dia lahir dari seorang ibu yang tidak tahu siapa ayahnya. Dan ibunya hamil di luar nikah. Tiba-tiba dia sudah minum obat dan mau diaborsi. Tapi gak gugur-gugur. Dan sampai anak itu lahir saudara. Tahukah saudara Michael Panjaitan bersaksi. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir? Tuhan punya destiny dalam hidup kita. Jangan pernah nyalakan masa lalu kita. Maaf. Kalau banyak Anda hidup bukan di masa depan. Bukan hidup di hari ini Anda selalu noleh ke belakang dan meratapi masa lalu. Kenapa saya nggak punya papa? Kenapa saya begini? Kenapa? Nggak usah lagi menjadi orang yang bertanya kenapa. Alkitab berkata aku melupakan masa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan jadi pemenang. Engkau tidak hidup masa kemarin. Maaf. Kalau Anda suka lihat masa lalu. Kalau Anda masih meratapi masa lalu. Anda pecundang dalam hidup ini. Anda bukan orang yang tahan uji. Kau punya Yesus yang hebat. Kau punya Yesus yang luar biasa. Kau harus berani hadapi tantangan ujian dalam hidup ini. Bukan jadi pecundang, tapi jadi pemenang sejati. Siapa yang jadi pemenang sejati? Tepuk tangannya paling meriah. Belajar dalam hidup ini, tantangan itu Tuhan bisa mengubah musibah menjadi mujizat. Kalau Anda tidak komplain dengan hidup ini. Kau tidak salahkan masa lalumu, tidak salahkan orang tuamu. Saya berdiri di depan saudara semua berkata, masa lalu itu baik untuk mendewasakan kita. Tapi masa depan lebih luar biasa. Kalau kita jalani bersama Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Induk itu setelah punya 2-3 anak yang sudah siap terbang, dikatakan laksana Raja Wali yang taruh di atas bukit. Next, lihat gambar ini. Next, itu saya terangkan. Maka sarang itu akan dijungkir balikan. Bahasa Prancis Surabaya ditumplek-blek. You understand for ditumplek-blek? Ikutilah terjemahan di bawah ini, saudara. Nah, Anda tahu, saudara-saudara, dijungkir balikan. Maka dari bukit batu itu anak itu akan turun ke bawah dan teriak, Mama, Papa, saya terjun bebas, saya pasti mati. Karena di bawah itu jurang, batu-batu. Berapa banyak kita dilatih Tuhan sebetulnya hari-hari ini mengalami proses hidup, pembentukan Tuhan. Karena Tuhan mau berkata kau harus tinggalkan sifat kanak-kanak. Kau harus jadi dewasa dalam Tuhan. Enggak ada yang amin, saudara. Dan waktu jungkir balikan, dia tidak tinggalkan sendiri. Induk Raja Wali itu kan melayang di sekitarnya. Kalau anak itu belum bisa menerbangkan sayap kanan dan kirinya dan membentangkan. Dia masih teriak dan panik dengan semua itu. Histeria. Saya ingat saudara,
Saya ingat betul-betul waktu itu kalau Ibu Gembala, Ibu Foni ini jago saudara. Naik jet coaster, roller coaster. Waduh, ontang-anting, pontang-banting. Dia jago saudara. Kalau saya dibawa saja saya doa syafaat saudara. Ya, jujur aja. Satu kali kami ke Universal Studio waktu itu. Di Singapura waktu awal-awal Pak. Saya bawa beberapa full timer. Full-timer yang udah sama kami 10 tahun lebih, ada yang udah tua-tua gitu saya bawain. Satu orang Ambon, Pak Simon Riupasa, satu itu Pak Tambu Bolon, Market Tambu Bolon. Rambutnya keriting putih, hitam, abu-abu saudara-saudara. Udah tricolor saudara, kalau di tricolor itu luar biasa saudara. Musimnya udah lain saudara-saudara. 3 zaman, Bung Karno, Soeharto, dan zaman reformasi saudara ya. Tiba-tiba kami bawa ke situ, tiap kali lihat jet coaster kami menyerah, kami doa. Naik bom komkar boleh saudara, naik itu odong-odong boleh saudara. Bayangin di Universal Studio Singapura begitu. Lantas apa yang terjadi? Ada sebuah tempat indoor begitu, kami nggak tahu itu 2 coaster indoor saudara. Gak percaya cobalah, namanya Ancient Egypt saudara-saudara. Misteri itu piramid Mesir saudara-saudara. Waduh saudara-saudara, ternyata duduk di kursi sana, katanya guide-nya nggak apa-apa, biasa. Kami berempat saudara. Saya ingat saya di belakang berdua sama Ibu Gembala. Ibu Gembala ketawa-ketawa, 2 ini Pak Tambu Bolon sama Pak Simon Riupasa yang udah tua saudara. Naik kereta jet coaster itu saudara, luar biasa. Anda bahagia ya kalau ada pendeta celaka Anda peneng saudara-saudara ya. Ya, Anda tahu itu saudara. Itu saya seumur-umur saya lihat itu, wah sudah, begitu dia mau dihantamkan tembok, mandek, mundur, putar sana, geser sana, waduh naik ke atas, turun ke bawah. Itu Pak Tambu Bolon itu pendoa saudara-saudara. Setan tuh takut sama dia. Kali itu dia takut naik jet coaster saudara. Nyebut Yesus nggak bisa. Itu rambut keriting berdiri lurus, kembali keriting berdiri lurus, saudara-saudara. Serius, saudara-saudara. Dan dia Pak Simon Riupasa diam, tutup mata, gitu. Sampai terakhir selesai, sudah sampai, itu suruh angkat tangan ditutup mata, sudah ya. Masih hidup ya. Ya nggak bisa lupa itu, yang tertawa itu pelaku dan korban, saudara. Anda tahu saudara-saudara, itu Pak Tambu Bolon saya ingat. Kan biasanya kalau naik jet coaster itu ada fotonya. Kan ada fotonya yang akhirnya mau beli itu kan. Saya lihat foto-fotonya nggak ada, kami bertiga itu nggak ada pose bagus saudara. Nggak ada pose bagus. Pose histerika saudara. Macem-macem. Tapi Bu Gembala ketawa, lihat gitu. Saya bisa bayangkan itu sama seperti anak Raja Wali kalau dibuang itu saudara. Histeria itu saudara-saudara. Tapi induk Raja Wali terus mengelinginya. Dia tidak bisa terbang. Dia akan nolong tepat pada dibawa ke sayapnya. Naik terbang. Dan ditaruh kembali ke atas. Demikian dilatih tiap hari. Sampai akhirnya dia bisa terbang sendiri. Dan menjadi dewasa. Kesimpulannya apa? Kalau hari ini Anda sedang diproses, kenapa enggak selesai? Karena Anda belum mau selesai dengan proses itu. Penentunya bukan kuasa Tuhan saja. Tapi Anda mau selesai apa enggak? Nyerah apa enggak sama Tuhan. Kalau Anda makin berbantah, kalau makin argumen dengan Tuhan, Anda akan diulang. Apa yang dilakukan anak Raja Wali? Kalau sudah dia menyerah. Orang nyerah apa? Angkat. Coba, semua bisa angkat tangan? Ya. Kalau nyerah apa? Raja Wali itu kalau udah angkat tangan, dia akan naik. Makanya dalam situasi apapun jangan sombong. Jangan cari salah orang, jangan nyalahkan Tuhan. Nyerah sama Tuhan. Saya ngalami sakit yang kemarin saya sampaikan, tadi saya sampaikan. Saya tanggal 19 Desember itu saya, infrak bahasa medisnya, kencing darah saudara. Saya nggak pernah saudara, itu ngucur seperti itu keran. Istri saya nggak, saya kasih tahu. Saya langsung badan saya nggak enak badan. Bahasa Inggrisnya my body is not delicious, saudara. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Langsung saya pulang, saya suruh anak saya Pastor Kevin khotbah 2 kali lagi. Saya ke toilet, saya mandi biasa. Saudara, kalau kami masa pandemi ini semua mandi saudara. Ya, ramah semua, cuci hidung, cuci mulut saudara.
yang semua cuci, saudara. Ya saya selanjutnya menggigil, saudara-saudara. Kami antigen, kami PCR semua negatif, saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jam 4 sore Ibu Gembala tahu saya kencing darah. Dia kaget, itu toilet penuh dengan darah. Akhirnya saya check up dan semua. Di tengah situasi yang buruk itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya salah apa? Pasti Anda kan introspeksi diri. Yang kedua tanya, Tuhan mau apa? Saya kasih tahu, kadang-kadang Tuhan gak jawab apa-apa. Saya cuma disuruh nyanyi, goodness of God. Disuruh tidak boleh komplain, suruh bersyukur. Enak ngomongnya sekarang, bersaksi. Dulu mau berdiri gak bisa saudara, serius. Saya khotbah kalau Anda lihat YouTube saya tanggal 24 Desember. Jangan kalau mau lihat di YouTube Bethany Favor of God Balikpapan. Jadi jangan lupa masuk, terus nanti subscribe, komen, share saudara. Loh, ini serius saudara. YouTube gereja kami ini unik saudara. Followernya baru 4 ribuan, pada jemaat kami ribuan. Ternyata banyak jemaat kami itu saudara-saudara konvensional masihan saudara ya. Tapi gak apa-apa lah. Kalau New York kan semua suka share ya, apalagi Pak Akong kan share terus saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ini betul-betul terjadi. Ini ngomong soal YouTube. Ini mujizat saudara yang terjadi. Baru saja sekitar awal Agustus kemarin, tiba-tiba hari Sabtu saya doa fajar itu biasanya live. Gak ada angin, gak ada ribut, selesai rap, tim kami multimedia lapor, Pastor, Pak Gembala. Itu YouTube kita di take down sama YouTube. Bukan satu program loh Pak, kalau satu program mungkin karena ada pujian atau apa, itu udah beberapa kali. Tapi semua account kita di take down. Waduh, saya ngomong gimana? Ada satu lagi yang bisa. Akhirnya saya suruh satu di-on-kan. Anda tahu? Terus teman-teman itu ngomong gini, Pak itu 7 tahun Pak, khotbah-khotbah, pengajaran, pujian, penyembahan. Gak ada, arsipnya susah Pak carinya. Beberapa. Terus saya tanya, buka, kirim surat. Ada surat pemberitahuan dan mereka surat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nah waktu itu, Sabtu itu saya ingat siangnya Bu Dewi Basir datang sama suaminya Pak Daniel. Nah, saya suruh anak saya Kevin tanya sama Pak Daniel kan dia ngurusin soal itu per YouTubean itu saudara ya. Nah, jangan lupa subscribe, share dan komen saudara ya. Nah, apa yang terjadi like ya jangan lupa saudara ya, jangan unlike saudara ya itu dosa saudara-saudara ya. Nah, Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kami tanya sama anak saya saya dengerin dia tanya sama, waduh sulit itu ada seperti contoh ini, sulit nggak bisa kembali pasti sulit. Kalaupun Anda argumen, Anda punya penjelasan dikembalikannya itu akunnya kosong, filenya kosong pasti cuma follower aja. Nggak mungkin katanya bisa kembali. Tanya yang lain, tanya orang-orang yang IT semua ngomong nggak mungkin. Anda tahu kami mengalami musim yang baru, yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Nggak ada yang amin saudara. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Minggu lalu saya dapat kabar. Malam-malam, habis minggu malam. Jadi Senin pagi di sana. Tiba-tiba staf kami bagian multimedia namanya Daniel. Pak Gembala, mujizat terjadi. Semua account kami YouTube kembalikan total. Filenya utuh. Semua utuh. Tuhan bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Yang percaya katakan amin. Percayalah kalau engkau orang baik, nabur yang baik. Orang buat jahat, Tuhan akan ubah jadi kebaikan. Saudara. Yang percaya katakan amin. Sampai mana tadi? Ya Raja Wali, saudara-saudara. Sampai hilang itu, saudara-saudara ya. Ini biasa dosen ini kalau ngajar 2 jam ini, saudara ya minimal, saudara. Tapi saya percepat saja. Nah, tiap kali dia ngembangkan sayapnya dia bisa terbang. Ini fotonya, next. Nah, tapi Raja Wali begitu terbang. Sayapnya memang dia terbang di atas udara. Jadi selama ada angin dan udara, dia kembangkan sayap. Dia akan melayang secara otomatis. Kekristenan sejati itu enggak mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Enggak usah khawatir. Masalah tantangan itu akan kita lewati. Dari satu musim pada musim yang lain. Dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Dari satu keajaiban pada keajaiban yang baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apakah arti Kristen Raja Wali?
Haleluya. Yang pertama apa? Menjadi pribadi yang apa? Tahan uji. Semua katakan tahan uji. Jangan komplain sama proses Tuhan. Yang kedua, apa karakter Kristen Raja Wali? Yesaya pasal 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini bukan koma, titik 2. Ini perhatikan. Ada kekuatan yang baru akan datang. Ada sebuah energio. Ada sebuah kuasa pendorong dunamos yang baru akan membuat Anda naik terbang tinggi. Itu titik 2. Itu maksudnya, bukan koma. Semua baca, mereka apa? Seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi apa? Lelah. Setelah Tuhan sembuhkan saya, saudara. Saya ngerti kenapa Tuhan izinkan saya ngalami. Jadi Pak Prof Terawan, mantan Menkes yang Letnan Jenderal Bintang 3 yang viral kemarin itu. Dia anak Tuhan. Anda bisa tahu bagaimana dia ngalami begitu banyak tekanan dan luar biasa, tapi dia tidak balas. Saya pikir selesai prakteknya? Tidak. Hari ini pasiennya berlipat kali ganda. Orang yang operasi itu banyak sekali. Dan Tuhan itu membela dengan cara ajaib. Saya pernah layani beliau di rumah beliau, di persekutuan di rumah beliau, jenderal-jenderal, kolonel-kolonel semua datang. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, ini tempat duduknya Pak Presiden kalau ke sini. Ini tempat duduknya Wakil Presiden kalau ke sini. Ini menteri ini. Terus selesai, saudara-saudara. Dia ngomong gini, saya sebentar ya Pak Pendeta, saya telepon dulu Pak Presiden. Jadi telepon-teleponan sama Pak Presiden. Kalau kan kita telepon-teleponan sama Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Gak ada yang amin, saudara ya. Dia panggil, selamat siang, malam. Pak D, gimana Pak D? Pak dokter gimana? Aduh Pak, saya ini Pak sudah diberhentikan pensiun percepat karena jadi Menteri Kesehatan dari TNI. Jadi saya pensiunan Jenderal Bintang 3. Terus Bapak berhentikan saya jadi Menteri. Terus terakhir ini saya mau dipecat sama ID Pak. Terus saya gak dapat pensiunan gimana? Itu saya dengar saudara. Pak Presiden ngomongin, sudahlah Pak, udah nanti gaji saya ambil saja. Beliau jawab, nggak usah Pak, Tuhan saya lebih kaya. Hebat loh saudara. Anda tahu, orang benar itu begitu. Yang kedua, kalau Anda punya karakter Kristen Raja Wali, ini penting saudara. Kau akan dapat kekuatan yang baru. Seumpaman Raja Wali yang naik terbang tinggi. Next, hal yang kedua. Tuhan berjanji untuk kita. Bahwa Kristen Raja Wali punya karakter. Tahan uji, tahan proses. Yang kedua ada menanti-nantikan dan apa? Mengandalkan Tuhan. Semakin besar badai, semakin dia akan terbang tinggi. Saya mau nubuat dari mimbar ini. Dengar baik-baik. Tidak usah takut apa kata krisis ke depan. Di tengah krisis yang lalu 2008-98, kita dipelihara Tuhan dengan cara ajaib. Krisis apapun Anda tetap akan dipelihara Tuhan dengan cara ajaib. Bahkan cuma bukan dipelihara, Anda akan diberkati Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Kemarin pandemi saudara, orang berkata semua gereja suffer. Tapi saya mau sampaikan, gereja kami, pelayanan kami justru mengalami diberkati berlimpah-limpah di tengah resesi. Ajaib Tuhan memelihara. Justru Bukit Doa itu terbangun maksimal terbaik itu selama 2 tahun, 3 tahun ini. Kami bisa selesaikan hampir 25%. Saudara, itu ada bukit, ada lembah, ada danau, ada sungai, ada bukit, ada gunung lagi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Kami bisa selesaikan 2 tahun setengah ini, hampir 3 tahun itu justru berkat Tuhan itu secara ajaib. Bahkan ada jemaat ngomong begini, Pak Gembala. Saya itu diberkati Tuhan secara ajaib di tengah resesi ini. Satu orang ini saudara gembala FA. Makanya jadi gembala FA melayani sungguh-sungguh. Dia ngomong begini, saya ini SMP aja gak lulus Pak. Tuhan kasih hikmat saya. Jadi dia itu punya hikmat khusus saudara. Jadi
Balikpapan, Kalimantan itu banyak alat-alat berat. Traktor, ya, bulldozer itu. Tapi selalu persoalannya adalah pertama dinamonya. Selalu masalah. Karena kan selalu dinamo itu suka putus, suka rusak. Nah seringkali orang tidak bisa perbaiki dinamo. Seringkali orang beli dinamo baru. Nah beli dinamo baru itu kan impor, inden. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu alat beratnya umpamanya 20, rusak 5, maka produksi tidak maksimal. Cuma karena masalah dinamo. Orang ini punya keahlian, Tuhan kasih hikmat. Itu dinamo-dinamo yang rusak dari traktor-traktor itu. Dia perbaiki saudara. Dia bisa gulung. Dia ngomong begini, saya gak tahu caranya gimana Pak. Saya ingat dulu saya main layang-layang. Serius, ini dia saksi sama saya, namanya Miming. Saya ingat, saya itu suka main layang-layang dulu. Dan benangnya itu teman-teman saya kalau main layang asal tarik. Tapi kalau saya ini rapi, saya gulung benangnya. Rapi. Saya ingat di dalam dinamo itu kan itu Pak, kawat, kumparan itu. Saya itu punya keahlian bisa gulung bagus. Tiap kali saya buka itu putusnya 5, 2, saya sambung, saya solder, saya gulung. Nyala. Orang bayar berapapun. Tuh, gak ada yang amin saudara. Justru yang ngomong begini ajaib Pak, di tengah resesi sulit. Saya diberkati luar biasa. Dan secara ajaib saudara. Saya itu 2 tahun, 3 tahun pandemi. Kami bisa dikatakan banyak di Balikpapan. Karena gak boleh kemana-mana saudara-saudara. Nah apa yang terjadi saya sama istri nanem saudara. Nanem, ada orang itu kan pakai masker kan. Buka masker itu kotak belang saudara-saudara. Ada saudara di Indonesia begitu saudara ya. Nah saya nanam saudara, saya berkebun saudara. Untuk Bukit Doa saya tanam tanaman itu saudara-saudara. Dia cerita ini Pak Miming ini cerita. Waktu kemarin kami ke sana, dia ngomong Pak Gembala memang itu disaksikan Pak. Ini tanah Bukit Doa ini diberkati. Ini rumput tumbuh, tanaman apapun tumbuh, pohon apapun tumbuh saudara. Ajaib, tepuk tangannya paling meriah. Dia mau gini, Pak itu dia tunjuk dari bukit kami. Itu tanah teman saya Pak. Rumput aja mati di sana Pak. Sama dia ngomong begini. Itu rahasianya apa Bukit Doa? Tanahnya diberkati. Itu loh saudara. Kalau kita hidup bersama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Nantikan Tuhan sungguh-sungguh. Perbanyak waktu Anda cari Tuhan. Amin. Jangan online terus. Kalau ada onsite, ikut onsite. Kalau Anda online, saya khawatir surganya online juga. Saudara mau dapat surga yang nyata? Mari setia layani Tuhan. Setia ibadah. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Ketiga, yang terakhir. Nah kalau udah terakhir, mata jemaat terbuka. Saudara, percayalah. Ini di Indonesia subuh-subuh saudara-saudara. Raja Wali itu tidak terbang tapi melayang. Raja Wali itu justru menunggu badai untuk terbang tinggi. Yang ketiga yang terakhir, apa karakter Raja Wali? Mazmur 103 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti apa? Raja, burung Raja Wali. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama apa? Kristen Raja Wali itu siap proses tahan uji pembentukan Tuhan. Yang kedua apa? Menanti-nantikan dan mengandalkan Tuhan. Waktu Anda nantikan Tuhan, Anda dapat ledakan. Anda akan terbang tinggi. Mendapat kekuatan yang baru. Yang saya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, kau akan mengalami masa di mana ia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung Raja Wali. Jadi Raja Wali itu siap mengalami perubahan, pemulihan bersama Tuhan. Semua katakan perubahan dan apa? Pemulihan bersama Tuhan. Karena Raja Wali itu ada masa di mana usia 40 tahun. Dia akan mati pada usia 40 tahun. Atau dia bisa hidup 70 tahun. Pilihannya di dia. Apa pilihannya? Anda bisa cek, tolong ditayangkan. Maka usia 40 tahun itu bulunya udah lebat.
Ya kan nggak ada kan salon Raja Wali, nggak ada kan saudara. Bulunya makin berat dan makin nggak bisa terbang tinggi. Paruhnya itu bengkok. Tidak bisa tajam lagi. Kukunya sudah tidak ada tukang potong kuku kan. Jadi tiap kali nyerbu, ngambil mangsa, meleset, tidak tajam lagi. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan kembali ke tempat di mana dia dilatih induknya di gunung itu. Apa yang dia lakukan? Sesuatu penentuan. Kalau dia tidak mau membuat keputusan itu, dia akan mati usia 40 tahun. Atau dia akan hidup 30 tahun lagi. Di Raja Wali salah satu adalah unggas yang bisa hidup sampai umur 70 tahun. Karena sebuah pembaruan dan proses yang dahsyat. Anda bisa lihat apa yang dia lakukan oleh Eagle Raja Wali. Maka dia sampai ke Gunung Batu. Dia akan cabuti dengan paruhnya itu. Semua bulu-bulunya. Sampai hampir 80% tercabut semua. Bulu tua. Sakitnya luar biasa. Enggak percaya. Ayo. Coba cabut bulu hidung. Sakit. Ya Pak ya. Apalagi bulu kumis. Tapi jangan bulu yang lain. Jangan saudara-saudara. Nah sakit luar biasa. Setelah itu apa yang dia lakukan? Paruhnya akan mencabut kukunya. Semua dicabut habis. Waduh. Saya yakinlah. Semua kita gak pernah cabut kuku. Tapi dia harus cabut kukunya semuanya. 10. Terakhir setelah itu sakit semua berdarah. Terakhir paruhnya harus dipukulkan ke Gunung Batu. Kak sampai patah. Itu bicara apa? Ada masa dalam hidupmu. Kau harus diam. Menyembah. Memuji. Cari Tuhan. Potong ke hidup yang lama. Potong karakter yang salah. Cabut hal yang gak benar. Bereskan di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia tunggu 150 hari lamanya. Ini secara alami. Anda bisa search. Ada film-filmnya yang luar biasa. Dan saya kasih gambaran ini. Next. Maka dia akan tumbuh 150 hari. Apa yang tumbuh pertama kali? Bulunya tumbuh dulu. Setelah itu kuku-kukunya akan tumbuh kembali. Terakhir paruhnya akan tumbuh kembali. 150 hari. Dia akan terbang dengan lebih tinggi lagi. Dan dia akan menjadi Raja Wali bisa hidup sampai 70 tahun. Hari ini Tuhan pesan begini. Ini adalah perbatasan. Ini adalah penentuan dalam hidup Anda. Beberapa saudara sedang ada di lembah penentuan. Ada di cross border dalam hidup Anda. Apa yang Anda lakukan Anda tahu. Kalau Anda lewati itu Anda harus bayar sangkal diri. Lepaskan semuanya. Kesombonganmu, keangkuhanmu. Merasa benar sendiri. Konsep-konsepmu yang salah. Tuhan kenapa izinkan saya 2 bulan saya bed rest. Saya cuma nyanyi pujian. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. Angkat tanganmu sama-sama. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until my head, I will sing of the goodness of God. Mari semua angkat tangan tinggi-tinggi, oh my
Garing Petres. Saya cuma nyanyikan pujian ini. Anak saya paling kecil tanggal 25 Desember, Angel datangi saya dan menangis. Papa, Angel gak mau kehilangan Papa. Papa, Angel mau lihat Papa sampai Angel bisa menikah punya anak. Karena Anda tahu PSA saya 50,88. 20 saja itu sudah anfal gak bisa bangun, saudara. Dan positif kanker prostat, saudara. Dan kanker prostat gak ada obatnya. Hanya bisa dikerok, dikurangi. Tidak bisa disembuhkan menurut ukuran medis. Pak Terawan berkata, Pak Pendeta, dari 5 pasien saya ini dokter kepresidenan. Ada jenderal, ada menteri, ada mantan presiden Republik Indonesia yang PSA-nya di bawah 35 butuh 2 tahun. Itu pun tidak bisa pulih. Dan Pak Pendeta cuma butuh 2 bulan. Dan Pak Pendeta sembuh total. Karena kuasa Tuhan. Apa yang saya lakukan selama 2 bulan? Saya gak mau komplain. Saya coba sendiri, saya bertobat, saya perbaiki hidup saya. Saya mau berkata, Tuhan, saya mau cinta Kau lebih lagi. Saya mau melayani Kau lebih lagi. Saya mau sungguh-sungguh cari Engkau. Apa yang terjadi, saudara? Pak Terawan sampaikan, Pak Pendeta, Anda diberi kesempatan second life. Hidup yang kedua kali. Anda harus layani Tuhan lebih sungguh lagi. Bulan Maret saya layani di Batam. Anda tahu Tuhan sembuhkan kita. Saya lebih on fire melayani Tuhan. Saya lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena saya tahu hidup ini adalah anugerah kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Maret saya khotbah di Batam. Sore jam 5. Gembalanya datangi saya setelah saya khotbah. Dia peluk saya, dia nangis. Pak Samuel, saya 2 tahun sakit. Prostat gak sembuh-sembuh. Telinga saya mendengung karena vertigo. Saya gak sehat sama sekali. Tapi waktu saya dengar kesaksian Bapak. Kalau Tuhan bisa sembuhkan Bapak, Tuhan yang sama bisa sembuhkan saya. Tuhan jamah. 2 minggu dia sembuh. Sampai hari ini. Tepuk tangannya paling meriah buat saya melayani ke Kerawang KKR. 100 orang karena pandemi dibatasi. 3 kursi kosong. Saya tanya sama panitia, Pak Sureri, ini untuk siapa? Ada gembala 1 GBI. Dia mahasiswa Bapak program S3. Sama istri dan 1 stafnya dia mau datang. Oh ya, waktu saya mau masuk pujian seperti ini, saya nyanyikan pujian Goodness of God. Dia masuk, dia duduk. Dari awal saya khotbah sampai akhir, karena mahasiswa S3 saya kangen Presiden Korea Utara ini. Jadi dia nangis, saudara. Saya pikir kenapa dia nangis? Apalagi waktu saya kesaksian disembuhkan dari prostat. Itu saudara. Secara ajaib. Dia datang ke saya, dia peluk saya dan berkata, Pak, saya 2 tahun setengah. PSA saya itu 8 mau turun, gak bisa setengah digit aja gak bisa turun. Pak semua bisa turun dari 58 turun 11, 11 turun 6, turun 11, terus turun 7 turun 6, 6, 4. Terakhir September kemarin saya sebelum berangkat ke sini, saya tes lagi. Saya sembuh total 2,44. Itu mujizat Tuhan, itu perkara ajaib Tuhan kerjakan. Saya percaya Tuhan yang sama hadir tengah kita. Dan Tuhan sanggup melawat kita dan menyembuhkan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Raja Wali akan terbang lebih tinggi lagi melewat semua badai hidup. Dia tidak pernah menyerah kalah. Dia tahu ini waktunya saya terbang tinggi. Ini waktunya saya melihat kemuliaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan akhirnya hamba Tuhan itu 2 bulan kemudian sembuh sampai hari ini. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Tuhan sembuhkan kita supaya menyembuhkan banyak orang. Tuhan pulihkan kita supaya kita memulihkan banyak orang. Tuhan berkati Anda supaya Anda memberkati banyak orang. Jadilah tangan Tuhan. Saya mau sampaikan nubuat ini. Gereja BMC New York. Pastor Yongki, Ibu. Musim yang baru akan datang di tempat ini. Kau akan heran, kau akan kagum dengan Tuhan. Orang yang lama yang sudah ke gereja akan datang kembali. Tapi ada jiwa-jiwa yang baru
akan datang bertuyun-tuyun karena ada kemuliaan Allah di tempat ini. Ada kuasa Allah di tempat ini. Anda on the track. Anda dalam jalan Tuhan. Bangkit berkemenangan. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mari berdiri sama-sama. Saya tutup dengan sebuah cerita kesaksian. Hari Rabu pagi, saya harus pulang tercepat dari Florida. Harusnya Rabu sore, saya terbang dari Florida, yaitu Orlando menuju ke Philadelphia. 2 minggu yang lalu waktu hurricane itu. Tapi saya harus terbang dari Tampa City ke Florida, ke Philadelphia. Tapi harus dirubah tiketnya, kami jam 3 ke bandara, jam 5 kami harus terbang. Anda tahu, saya baru ngerti hurricane itu atau angin sakal, angin badai yang besar lebih dari tornado itu. Kalau di Indonesia coba dengarnya angin lesus, Pak. Tapi saya baru ngerti, saudara, hurricane itu ngeri. Semua yang dilewati itu akan dimusnahkan dengan api, dengan banjir, dengan angin, semua terangkat, saudara. Dan waktu saya ingat, saya Senin dari Tampa City ke Orlando, saudara-saudara. Itu di highway itu macet total karena persiapan itu ambulan ratusan berjejer menuju ke Orlando. Sebaliknya itu mobil-mobil yang lain menuju ke Tampa City, saudara. Mereka berkata, mereka siap siaga. Kembali di sana kata, Pak, tolong doakan kami di Florida ini supaya khususnya Tampa dan Orlando itu kota-kota padat, saudara. Kalau hurricane itu datang lewat, maka itu akan musnah, akan terjadi bencana yang besar. Tiba-tiba Selasa malam saya ingat kami doa lewat Zoom. Saya disuruh sampaikan sebuah renungan. Tiba-tiba keluar ayat yang ngomong ini, Yesus berkata, tenanglah, teduhlah kepada danau itu, bukan pada badai yang mengamuk. Ternyata saudara-saudara Tuhan ngomong gini, ngomong sama badai itu, bukan ngomong sama badai, tapi kepada daerah itu. Tenanglah, teduhlah, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jam 5 kami terbang, take off. Tiba-tiba setelah 1 jam kurang lah, kami di atas, ting, itu pilotnya ngumumkan. Dikatakan tolong lihat ke jendela, kita terbang di samping hurricane, di badai itu. Saya bisa bayangkan Raja Wali itu terbang di atas badai. Yang mengerti katakan amin. Ibu Gembala, Ibu Pastor Foni, itu rekam tolong. Itu sampai di mobil, itu bunyi. Sorry, di pesawat, sampai ingat mobil saudara ya. Di saat bunyi, coba ditayangkan, play. Musik terus. Gak ada suaranya, oke. Ulang suaranya, ya. Itu Anda bisa lihat, itu ada angin puting beliung. Itu gelap, pekat, hurricane besar sekali. Kami di pesawat itu, di dalam pesawat kan gak sedap suara. Itu bisa dengar bunyi. Begitu saudara. Saya bisa lihat itu saudara. Ibu Gembala rekam. Nanti kalau mau minta saudara. Kalau Anda dapat suaranya akan tahu. Tidak main-main saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Setelah itu, oke cukup. Kami doa. Kami sampai ke Philadelphia pagi. Flight 3 jam lebih. Setelah itu, tentu saja saya doakan jemaat di sana. Saya doakan orang Kristen sama. Malam harinya, next PowerPoint saya kembali. Saya dapat kabar. Badai itu tidak jadi melanda Tampa City, Orlando. Geser ke tepian laut. Dan diselamatkan. Coba lihat, saya dikirim sama pastor di sana. Coba tadi PowerPoint dinyalain lagi. PowerPoint di terakhir. Dan akhirnya Tampa City, Orlando, beberapa kota besar selamat. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saya dapatkan dari WA mereka berkata, Pastor, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Sampai ada jalur badai itu lewat, saudara. Harusnya prediksinya kena, tapi Tuhan lewatkan. Saya percaya ada kuasa Tuhan. Saya percaya hari ini, saudara Raja Wali Tuhan, kau akan terbang tinggi, kau jadi pemenang, dan kau lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang paling beri.